Halo teman-teman, balik lagi dengan ASBIM di sini. Sebelumnya, gue udah tanya ke kalian, sebutkan misteri di One Piece yang belum terjawab sampai saat ini, tepatnya per chapter 1144. Setelah gue coba list dan pilah-pilah berkat bantuan kalian, gue berhasil mengumpulkan kurang lebih 120 misteri yang sampai saat ini belum terjawab. Nah, di video kali ini gue akan membahas semuanya dan gue akan coba jelasin secara singkat informasi apa sih yang kita punya terkait misteri tersebut. Jadi siapin aja makanan kalian karena sepertinya akan panjang nih videonya. Oh ya, disclaimer, ini bukan video teori ya, jadi gue pastiin informasi yang gue akan sebutin nanti bener-bener sudah terbukti kebenarannya. Oh ya, kalian bisa komen juga kalau ada misteri atau informasi yang belum gue sebutin di video ini. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Gue juga mau berterima kasih kepada Akbar Sayed dan FE PlayStation Bekasi atas THR dan ucapan semangatnya ya. Kalau kalian mau traktir juga bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Biar enak jelasinnya, gue akan coba runut. Kita mulai dari bagaimana dunia di One Piece bisa terbentuk. Melalui mural dan kitab Harley, kita dijelaskan bahwa dunia One Piece yang diberi nama Blue Planet memiliki 3 fase dan mengalami 2 kali kehancuran. Sampai saat ini, kita hanya bisa berasumsi tentang apa yang terjadi di setiap fase, termasuk karakter dan objek-objek yang muncul. Contohnya seperti ular besar ini hingga kenapa ada kapal yang mirip Maxim muncul di fase dunia pertama. Di setiap fase selalu ada Sun God dan Earth God yang menjadi karakter utamanya. Sun God hampir bisa dipastikan adalah Nika, Joy Boy, dan Luffy. Sedangkan identitas Earth God bahkan dewa-dewa yang lain seperti Rain God dan Forest God sampai saat ini belum terjawab. Berdasarkan chapter 1144, kita juga dijelaskan ada robot di Elbaf yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sampai saat ini kita belum dijelaskan juga robot tersebut hidup di fase dunia keberapa. Tapi mengingat timelinenya cukup jauh, ada kemungkinan bahwa robot tersebut hidup di fase dunia pertama. Dengan ini, pertanyaan lain muncul, kenapa 3000 tahun yang lalu terdapat teknologi super maju seperti robot? Nah, hal ini jadi nyambung dengan fase selanjutnya, fase abad kekosongan yang sampai saat ini belum benar-benar terungkap. Menurut Vegapunk yang sudah mempelajari hasil penelitian Ohara mengatakan, abad kekosongan terjadi pada periode 900 hingga 800 tahun yang lalu. Di abad kekosongan banyak insiden yang terjadi. Salah satunya adalah perang besar antara Kerajaan Agung dan Joy Boy melawan aliansi 20 kerajaan. Penyebab perang ini belum 100% terungkap, tapi menurut Vegapunk, perang ini terjadi karena ada perbedaan ideologi. Oke, lanjut. Diketahui Kerajaan Agung merupakan kerajaan yang sangat maju dari sisi teknologi, bahkan jauh melebihi Egghead. Hingga saat ini kita belum tahu kenapa bisa kerajaan di masa lalu seperti Kerajaan Agung memiliki teknologi yang sangat advance. Apakah ini berhubungan dengan robot yang ada di Elbaf? Oke, lanjut. Kerajaan Agung juga merupakan tempat lahirnya Joy Boy. Sayangnya detail masa lalu Joy Boy juga belum terungkap. Nah, nggak cuma masa lalu, misteri yang berhubungan dengan Joy Boy juga banyak nih yang belum terungkap. Seperti kita tahu bahwa Joy Boy adalah bajak laut pertama, tapi kita belum tahu siapa aja sih yang menjadi kru bajak laut Joy Boy. Lalu kita juga belum tahu apa hubungan Joy Boy dan Zunesa. Kejahatan apa sih yang dilakukan Zunesa hingga dia dihukum harus berjalan selamanya di lautan? Apakah Joy Boy yang memberikan hukuman tersebut? Nggak berhenti sampai situ, hubungan Joy Boy dengan Emmet juga masih menjadi misteri. Sama seperti Zunesa, kita tahu bahwa Emmet juga merupakan teman dari Joy Boy. Tapi pertanyaannya, kenapa Emmet bisa aktif kembali ketika mendengar Drum of Liberation dari Joy Boy? Oke, nggak berhenti sampai situ. Kita juga belum tahu bagaimana caranya sebuah simpul bisa menyimpan sebuah haki milik Joy Boy. Nah, selain itu, cara mereka berkomunikasi dengan Voice of All Things juga masih menjadi misteri. Kenapa sih hanya beberapa orang yang memilikinya? Oke, lanjut ya. Selain hubungan dengan Zunesa dan Emmet, hubungan Joy Boy dengan ras manusia ikan juga menarik untuk dipertanyakan. Diketahui, Joy Boy membuat suatu perjanjian dengan
Poseidon yang sampai saat ini masih jadi misteri. Tapi diketahui janji tersebut berhubungan dengan kapal raksasa Noah yang kita juga belum tahu siapa yang buat dan apa tujuan sebenarnya. Sayangnya janji tersebut gagal dipenuhi oleh Joy Boy dan alasannya juga masih menjadi misteri. Oke, dari sisi kerajaan agung kita beralih ke sisi aliansi 20 kerajaan yang pada akhirnya menjadi pemerintah dunia. Sama seperti Joy Boy, sisi pemerintah dunia juga memiliki banyak misteri yang belum terjawab. Dimulai dari bagaimana sih caranya aliansi 20 kerajaan bisa mengalahkan kerajaan kuno yang sangat maju? Apakah ada pengkhianatan dari sisi kerajaan kuno? Nah, seluruh keluarga dari 20 kerajaan ini juga belum terungkap semua. Lanjut kita bahas Imu yang diketahui sebagai orang yang menduduki tahta kosong dan menjadi pemimpin tunggal yang mengatur pemerintah dunia. Imu mungkin bisa jadi karakter yang paling misterius karena hingga saat ini kita baru ditunjukkan siluetnya aja. Keberadaannya juga masih disembunyikan dari dunia, bahkan kita belum dijelaskan siapa aja sih orang yang mengetahui keberadaan Imu. Nah, untuk gender, asal-usul hingga tujuannya masih menjadi tanda tanya besar. Oke, lanjut, kekuatan Imu juga belum terungkap dengan jelas. Kita belum dikasih kepastian apakah kekuatan Imu berasal dari buah iblis. Kita masih nggak ngerti kenapa Imu bisa hidup abadi. Kita juga masih nggak ngerti kenapa Imu bisa bertelepati dengan Gorosei dan bisa membunuh Saturn dari jarak jauh. Nah, ngomong-ngomong soal Saturn, gua coba sambungin sedikit ke kekuatan Gorosei dan Holy Knights yang mungkin berhubungan dengan Imu. Asal-usul kekuatan mereka sampai saat ini masih menjadi misteri. Kita nggak tahu kenapa Oda dengan sengaja tidak menulis nama buah iblis ketika memperkenalkan Gorosei dan Shamrock. Nah, nggak hanya itu, cara mereka berteleportasi dengan The Abyss juga masih menjadi misteri besar. Oke, lanjut, diketahui Gorosei juga tidak bisa terluka dan punya kemampuan regenerasi yang nggak jelas asal-usulnya. Tapi pertanyaannya, kenapa hampir seluruh Gorosei memiliki bekas luka permanen di tubuhnya? Oh iya, hampir kelewat, bahkan sampai sekarang seluruh anggota Holy Knights juga belum terungkap semua, termasuk Gunko yang gak jelas asal-usulnya karena dia tidak memiliki Sein pada namanya. Oke, lanjut, dari kekuatan kita beralih ke hubungan Imu dengan beberapa karakter. Kita mulai dari hubungan Imu dengan Joy Boy yang masih menjadi pertanyaan. Kita nggak tahu kenapa Imu terlihat sangat takut dengan Joy Boy. Kita lagi-lagi juga nggak tahu kenapa Imu memiliki topi jerami raksasa di ruangannya dan apakah topi jerami tersebut milik Joy Boy. Nah, dari hubungannya dengan Joy Boy kita lanjut ke Nefertari the Lily. Hubungan Imu dan Lily, terutama keluarga Nefertari, juga jadi pertanyaan yang menarik banget. Dari mulai kenapa Imu memiliki foto yang kemungkinan adalah Lily di ruangannya, hingga kenapa Imu menginginkan Vivi yang berasal dari keluarga Nefertari juga. Nah, karakter Lily sendiri juga sebenarnya menarik banget dan menyimpan banyak misteri. Diketahui Lily adalah satu-satunya orang yang memutuskan untuk tidak menjadi Celestial Dragon dan meninggalkan Mary Joa setelah perang berakhir. Alasan Lily meninggalkan Mary Joa juga masih nggak jelas. Kenapa jika awalnya Lily berada di pihak aliansi 20 kerajaan yang melawan Joy Boy, setelah akhirnya mereka menang, Lily malah meninggalkan Mary Joa. Nah, setelah meninggalkan Mary Joa pun, keberadaan Lily juga masih menjadi pertanyaan. Jika dia dibunuh, kita nggak tahu siapa yang membunuhnya. Tapi yang kita tahu, Lily telah melakukan dosa besar dengan cara menyebarkan poneglyph ke seluruh dunia. Nah, lagi-lagi cara Lily menyebarkannya sampai saat ini juga masih menjadi pertanyaan. Ngomong-ngomong soal Lily, kita nggak bisa lepas dari pembahasan tentang Will of D yang jadi salah satu misteri terbesar di One Piece. Kita dijelaskan bahwa D adalah musuh alami bagi pemerintah dunia dan Imu yang sangat membenci mereka. Tapi sayangnya kehendak atau takdir apa yang dibawa, arti dari D hingga siapa yang memulainya sampai saat ini masih menjadi misteri. Oke, lanjut, salah satu akhir dari abad kekosongan adalah naiknya permukaan air laut menyebabkan banyak pulau tenggelam dan blue planet didominasi oleh lautan. Nah, diketahui senjata kuno adalah senjata yang menyebabkan hal tersebut. Sampai saat ini
ini wujud dari senjata kuno terutama Uranus masih menjadi misteri. Satu-satunya yang sudah terlihat jelas adalah Poseidon yaitu Shirahoshi. Selain wujudnya, asal-usul dan siapa yang menyebarkan senjata kuno ke seluruh dunia masih menjadi misteri. Nah, menariknya dengan fakta bahwa senjata kuno sangatlah berbahaya, alasan Joy Boy ingin melestarikan senjata kuno untuk generasi selanjutnya juga masih dipertanyakan. Nah, ngomong-ngomong soal dunia One Piece, asal-usul Redline juga masih jadi pertanyaan. Apakah Redline sudah ada dari fase dunia pertama atau justru Redline baru muncul ketika abad kekosongan berakhir? Nah, lalu yang masih berhubungan juga, apakah lokasi All Blue baru bisa ditemukan ketika Redline dihancurkan? Oke, lanjut dari Redline dan All Blue kita bahas sedikit tentang Enies Lobby yang sampai sekarang masih menjadi misteri kenapa Enies Lobby memiliki lubang di tengahnya dan kenapa matahari di pulau ini tidak pernah terbenam. Oh iya, selain itu lokasi yang masih menjadi misteri dan dibangun setelah abad kekosongan adalah proyek 4 jembatan super besar bernama Tequila Wolf, Vodka Wolf, Round Wolf, dan Bourbon Wolf. Menurut Ivankov, jembatan ini mungkin berhubungan dengan Blue Planet yang diramalkan akan tenggelam. Nah, terakhir sebelum kita lanjut ke era saat ini, menurut Doflamingo, pemerintah dunia juga memiliki harta nasional yang disimpan di Merijoa. Bentuknya kayak apa kita sama sekali nggak tahu. Oke, dari abad kekosongan kita beralih ke era saat ini ya. Misteri terbesar yang belum terpecahkan selama lebih dari 2 dekade adalah apa itu One Piece. Selama 1144 chapter, bahkan kita sama sekali nggak dikasih clue bagaimana sih bentuk One Piece. Sejauh ini kita hanya tahu bahwa pada abad kekosongan, Joy Boy adalah orang yang meninggalkan One Piece di suatu pulau yang terletak di ujung Grand Line. Roger Pirates adalah satu-satunya kelompok bajak laut yang berhasil menemukannya. Reaksi mereka cuma satu, yaitu ketawa, dan sampai video ini dibuat kita bener-bener nggak ngerti kenapa mereka ketawa. Karena momen ini Roger Pirates menyebut pulau tersebut sebagai Laftel dan kita juga belum tahu lokasinya ada di mana. Cara untuk mencapai Laftel memerlukan 4 rod poneglyph. 1 rod poneglyph yang tersisa dimiliki oleh seseorang yang memiliki luka bakar yang berlayar menggunakan kapal full hitam. Menurut Lafitte, orang ini mampu menciptakan pusaran laut dan mampu menenggelamkan kapal apapun yang terlalu dekat dengannya. Shiryu juga berspekulasi bahwa orang tersebut berasal dari pemerintah dunia dengan tujuan mencegah siapapun untuk mendapatkan One Piece. Oke, lanjut, melalui panel ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang ini adalah calon kandidat terkuat yang akan mendapatkan One Piece. Bahkan Vegapunk mengatakan nasib dunia akan ditentukan oleh orang yang berhasil mendapatkan One Piece. Nah, ngomong-ngomong soal One Piece, hal ini jadi sedikit nyambung dengan tindakan yang diambil oleh Roger Pirates setelah mendapatkannya. Sejauh ini alasannya masih belum jelas. Kenapa Roger Pirates memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa setelah mendapatkan One Piece dan mengetahui tentang kebenaran dunia? Nggak berhenti sampai sana, misteri tentang Roger Pirates juga masih banyak yang belum terjawab, seperti di mana Roger mendapatkan telur ini dan apa isinya? Di mana sih lokasi pedang Ace dan Oro Jackson disimpan? Hingga apa yang dikatakan Roger kepada Shanks hingga membuatnya menangis? Nah, dari sini kita beralih ke Shanks yang punya beberapa misteri menarik juga. Setelah menangis, Shanks yang awalnya ingin menjadi raja bajak laut dan mendapatkan One Piece tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya belum siap. Tindakan Shanks juga banyak yang bisa dipertanyakan. Apa yang membuat Shanks tidak ingin kembali ke keluarganya di Merijoa bersama Garling dan Shamrock? Lalu kenapa dia memutuskan untuk mencuri buah iblis Hito-Hitonomi? Apakah Shanks sudah tahu identitas asli buah tersebut? Nggak berhenti sampai situ, kita juga punya pertanyaan lain. Kenapa Shanks pergi ke East Blue setelahnya? Hingga apa sih tujuan Shanks sebenarnya? Apakah Shanks hanya memiliki tujuan untuk membukakan jalan untuk Luffy? Nah, dari sini kita lanjut ke Luffy dan bajak laut topi jerami ya. Misteri terbesar
besar tentang Luffy yang paling sering ditanyakan adalah, apa sih mimpi Luffy sebenarnya? Kita tahu bahwa Luffy ingin menjadi raja bajak laut. Kita juga tahu bahwa Luffy tidak ingin menaklukkan apapun. Nah, tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya mimpi Luffy yang dikatakan di sini? Nah, lanjut, misteri lain yang menurut gua penting banget adalah kenapa Luffy diramalkan akan membakar dan menghancurkan pulau manusia ikan. Ramalan ini menurut gua cukup ngasih plot twist dan bikin kita bertanya-tanya momen apa sih yang akan men-trigger ramalan ini. Oke, selain itu misteri yang gak kalah populer tentang Luffy adalah, siapa sih ibunya Luffy? Pertanyaan ini saking populernya, setiap ada karakter cewek baru yang muncul pasti langsung difitnah kalau dia adalah ibunya Luffy. Nah, sebenarnya gak cuma Luffy, beberapa kru bajak laut topi jerami juga masih gak jelas siapa ayah atau ibunya, terutama Nami. Selain asal-usul keluarga, penyebab luka di mata Zoro hingga siapa orang yang akan menjadi kru ke-10 bajak laut topi jerami juga cukup menarik untuk kita nantikan. Oke, dari bajak laut topi jerami kita lanjut dulu ke Dragon kali ya, karena masih berhubungan dengan Luffy. Dragon mungkin adalah salah satu karakter yang Oda tahan-tahan banget hingga muncul banyak banget pertanyaan tentang dirinya. Kalau kita flashback sedikit, diketahui Dragon ternyata dulunya adalah angkatan laut. Dia keluar karena dirinya tidak menemukan keadilan di dalam pemerintah dunia. Nah, alasan detailnya sayangnya masih menjadi pertanyaan. Tapi yang pasti ini adalah motivasi utama Dragon dalam membuat pasukan revolusioner. Selain backstory, makna tato dan kekuatan Dragon juga jadi pertanyaan yang sangat menarik. Sejauh ini kita hanya ditunjukkan bahwa kemunculan Dragon sering dibarengin dengan angin. Apakah kekuatan Dragon berhubungan dengan angin? Oke, lanjut dari kekuatan Dragon kita lanjut kali ya ke Blackbeard yang gak kalah banyak juga nih pertanyaan yang belum kejawab. Dari mulai pertanyaan yang paling populer kayak gimana sih Blackbeard bisa memiliki lebih dari satu kekuatan buah iblis? Metode apa sih yang dipakai? Apakah hal ini ada hubungannya dengan garis keturunan spesial yang dimilikinya? Atau ini berhubungan dengan kenapa Luffy dan Zoro memanggil Blackbeard dengan sebutan mereka? Nah, selain garis keturunan, diketahui struktur tubuh Blackbeard juga sangat aneh. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Blackbeard tidak pernah tidur seumur hidupnya. Penyebabnya sampai saat ini belum diketahui. Nah, selain buah iblis, tindakan dan mimpi Blackbeard juga masih menjadi misteri, sama seperti Luffy. Kita tahu bahwa Blackbeard ingin menjadikan Pulau Hachinosu sebagai kerajaan bernama Blackbeard Kingdom. Sayangnya tujuannya sampai saat ini kita belum tahu. Selain itu, di awal-awal kalau kalian ingat, Blackbeard juga sempat mengunjungi Drum Island. Kira-kira apa sih tujuannya? Apakah Blackbeard mengincar buah iblis milik Chopper? Nah, masih di topik yang berhubungan dengan buah iblis, asal-usul buah iblis juga masih menjadi salah satu misteri paling besar di One Piece. Sejauh ini pengetahuan kita tentang buah iblis hanya sebatas dari Vegapunk yang mengatakan buah iblis berasal dari manifestasi harapan dan keinginan manusia. Selain itu ada teori lainnya yang berasal dari Shanks yang mengatakan bahwa buah iblis berasal dari iblis laut. Bahkan salah satu fenomena unik tentang buah iblis juga belum dijelaskan nih, yaitu bagaimana caranya benda mati memakan buah iblis. Nah, dari Blackbeard dan buah iblis kita lanjut sedikit ke Rocks the Zebek yang banyak diisukan sebagai pendahulu dari Blackbeard. Tapi sebenarnya pertanyaan tentang Zebek sebenarnya cukup standar, seperti apakah Zebek pengguna buah iblis? Dan jika iya, apakah Zebek adalah pengguna Yami Yami no Mi sebelum Blackbeard? Selain itu, yang cukup menarik juga adalah apa alasan Zebek pergi ke God Valley? Apakah sesimpel ada banyak buah iblis langka? Nah, terakhir yang masih berhubungan dengan Rocks the Zebek adalah apa isi harta karun dari krunya, yaitu Kapten John. Oke, dari Rocks the Zebek kita lanjut ke Cross Guild ya. Kita mulai dari Mihawk dulu yang memiliki banyak banget misteri. Kalau kita bahas masa lalunya, diketahui Mihawk sempat mengalami pengkhianatan besar hingga menyimpan dendam terhadap angkatan laut. Hal ini yang membuat dirinya menjadi pemburu angkatan laut. Untuk detail pengkhianatannya sampai saat ini belum dijelaskan. Oke, selain itu asal-usul keluarga Mihawk dan apakah ada hubungannya dengan mata merahnya masih menjadi misteri. Kita juga belum tahu bagaimana Mihawk menjadi pendamping
pendekar pedang terkuat di dunia dan bagaimana caranya dia bisa mendapatkan Yoru. Dari Mihawk kita ke Buggy yang asal-usul keluarganya juga nggak jelas. Bahkan kita nggak dikasih tahu bagaimana sih Buggy bisa magang di Roger Pirates sama seperti Shanks. Apakah Buggy diadopsi juga di God Valley? Nah, terakhir yang nggak kalah menarik juga adalah dari Crocodile. Dari mulai bagaimana Crocodile bisa tahu keberadaan Pluton hingga rahasia apa yang disimpan Ivankov mengenai Crocodile. Oke, lanjut karena gue udah lumayan capek dan biar nggak kepanjangan, sisanya gue jelasin super singkat aja ya. Siapa sih makhluk besar yang ada di Florian Triangle? Apa tujuan asli Kuzan? Apa peran Uruji dan Weevil selanjutnya? Apa sih kekuatan Kong? Apakah Emerald City benar-benar nyata? Apa itu Sunlight Tree Eevee? Dan apakah ada hubungannya dengan pohon Adam? Apakah ada kehidupan lain selain di Blue Planet dan bulan? Kenapa Lunarians dan Buccaneer sangat dibenci? Kenapa Wano sangat tertutup? Dan kenapa Oden ingin membuka Wano? Asal-usul dan tujuan Toki? Bagaimana nasib sisa-sisa bajak laut Roger, Whitebeard, dan Rox? Kenapa kita tidak boleh lama-lama di Elbaf? Apa kekuatan buah iblis Loki? Apa alasan sebenarnya Loki membunuh Raja Harald? Siapa bajak laut dengan penutup mata yang dimaksud Oda? Hingga pertanyaan receh seperti bagaimana Gaban berhubungan dengan Ripley dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Coba komen aja kalau ada misteri yang belum gue bahas di video ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.